Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan memasuki ibadah hari Minggu. Marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati dengan mengambil saat teduh secara pribadi. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup. Segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan Kidung Jemaat 454, bait yang pertama, indahnya saat yang teduh. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah ibadah hari Minggu penutupan bulan keluarga tahun 2020 ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat disilahkan duduk kembali. Marilah dengan hati yang terbuka bersama dengan seluruh anggota keluarga kita merasakan kehadiran Tuhan Sang Maha Kasih. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 58 bait yang pertama, Maha Kasih yang Ilahi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini perhatianlah sabdanya yang kita terima melalui hukum kasih yang tertulis dalam Injil Matius 22, 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sungguh kita ini manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Mari sesali dosa-dosa dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh karena kita tak mampu melaksanakan hukum kasih-Nya dengan sempurna. Kita mohon perkenan Tuhan agar bersedia mendengar doa kita. Kita bersujud di hadapan Tuhan bersama nyanyian KJ 26 bait 1 dan 2. Mampirlah, dengar doaku. Mampirlah, dengar doaku. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tatarangan, aku menyembah. Duduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan yang kita sembah melihat isi hati saya dan saudara yang rela bertobat dari segala dosa. Bukan hanya dari ucapan bibir, tetapi juga pembaruan pikiran dan tingkah laku. Berita anugerah yang menguatkan kita untuk hidup suci, mari kita terima melalui Matius 6:14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Petunjuk hidup baru dari Tuhan, marilah kita imani dengan sungguh-sungguh. Terimalah sabdanya yang terdapat dalam Filipi 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Segenap umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita serahkan hidup ke dalam tangan kasih dan kuasa-Nya, serta memohon kepadanya agar kita diberi rahmat untuk hidup dalam kasih. Sebab di dalam hati hanya ada satu kerinduan, yaitu mengalami kasih Tuhan senantiasa. Kita pujikan nyanyian kesanggupan KPJ 288 ayat bait yang pertama. Inilah rumah kami.
Jemaat Tuhan yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar dalam kita memberikan persembahan pada ibadah ini adalah firman Tuhan yang disabdakan dalam kitab Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kasih setianya tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita bawa seluruh persembahan kita diiringi dengan nyanyian syukur dari PKJ 146 bait yang pertama, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan kita satu di dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertahta di surga yang mulia, pada hari ini kami berucap syukur dan berterima kasih. Kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, karena limpahan berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami, baik itu kesehatan, keselamatan, umur panjang, dan rezeki bercukupan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih karena pada hari ini Engkau mengizinkan kami mengaturkan persembahan yang sedikit dari berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, baik itu persembahan bulanan, persembahan mingguan, persembahan mirunggan, persembahan persepuluhan, persembahan yang lainnya, baik itu persembahan dari tubuh kami dan persembahan dari uang kami yang sedikit ini. Engkau sucikan, Engkau berkati, sehingga persembahan ini bisa dikelola dalam perkembangan jemaat-Mu. Bagi saudara kami Tuhan, yang Engkau percaya mengelola persembahan ini, Engkau berkati, Engkau tuntun, sehingga saudara kami yang mengelola persembahan ini bisa menjalankan pekerjaan ini dengan baik atas tuntunan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, bila sebentar lagi kami akan mendengarkan taburan firman-Mu melalui Bapak Pendeta Agias Hesa Kalumbara, Engkau berkati hati kami, Engkau sucikan hati kami, Engkau tuntun dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa menerima taburan firman-Mu ini dengan baik di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, sehingga bisa menjalankan kehidupan keseharian
atas tuntunan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, banyak dosa, kesalahan di dalam kami mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan ampuni dosa-dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang tiada sempurna ini kami haturkan. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah pada saat ini kita memperhatikan bacaan firman Tuhan yang pada hari Minggu saat ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46. Injil Matius 22 ayat 34 sampai 46. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita beserta keluarga sampai selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pada ibadah hari Minggu saat ini kita bersama-sama merasakan kehadiran Tuhan di dalam kita beribadah, khususnya di sepanjang masa bulan keluarga tahun 2020 ini. Kita mencoba, kita belajar untuk taat pada kehendak Tuhan. Bagaimana sih seninya merawat keluarga? Nah, ibadah hari ini adalah ibadah penutupan bulan keluarga tahun 2020. Bulan keluarga tahun ini terasa spesial dan agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena berlangsung di tengah-tengah pandemi. Oleh karena itu kegiatannya ya di rumah bersama dengan keluarga,
bersama dengan orang tua, anak-anak, saudara maupun saudari yang mungkin di rumah hanya sendiri dapat bergabung dengan keluarga Kristen yang terdekat. Saya berdoa dan saya percaya bahwa masa bulan keluarga tahun ini menjadi sarana Tuhan untuk kita menumbuhkan kembali cinta kasih di dalam keluarga. Lah tapi Pak Pendeta, kan sudah mau penutupan ini. Sudah terlambat belum? Saya belum berbuat banyak bagi keluarga. Saudaraku, tidak ada kata terlambat untuk kita berlatih mencintai, mengasihi, dan menyayangi keluarga kita. Tema firman Tuhan pada ibadah minggu saat ini adalah melatih cinta. Ada suatu syair pujian yang berisikan sebuah permohonan agar cinta kasih dari Tuhan itu menguasai setiap perkataan dan bahasa dari setiap kita yang menaikkan pujian ini. Syairnya kurang lebih berbunyi demikian. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ya, itulah pujian bahasa cinta yang apabila kita rasa-rasakan maknanya begitu dalam dan sangat berkaitan dengan tema firman Tuhan hari ini. Melatih cinta, saudara dan saudariku yang terkasih, bukan hanya dilakukan lewat kata-kata yang biasa kita dengar maupun ucapkan, aku mencintaimu, kula tresno kalian panjenengan, lalu I love you, sarangeo, dan lain sebagainya. Tetapi melatih cinta diwujudkan di dalam tindakan yang nyata, yang mau untuk mengasihi, mau untuk melayani, mau untuk mengampuni sesuai dengan teladan dan ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Cinta juga bukan hanya sekedar emosi dan keinginan untuk memiliki orang yang kita cintai, tetapi bagaimana sikap kita diwujudkan dalam kebaikan, di dalam empati, di dalam kesediaan untuk berkorban, dan itu semua saudaraku perlu sekali dipupuk dalam keluarga kita. Keluarga adalah tempat kita berlatih mencintai, mengasihi, dan menyayangi. Oleh karena itu, apabila di dalam keluarga justru ada hal-hal yang sebaliknya, kekecewaan, kebencian, amarah, dendam, dan lain sebagainya, maka keluarga tersebut harus membuka diri untuk menerima pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46 merupakan pengajaran Tuhan Yesus yang sering kita dengar di dalam ibadah hari Minggu dengan sebutan hukum kasih. Seorang penafsir Alkitab dan teolog bernama William Barclay menyebutkan bahwa perintah Tuhan Yesus ini mencakup dua hal penting yang tidak boleh kita lupakan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah diwujudkan secara total. Tuhan Yesus berfirman di ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bukan hanya dengan hati, ya. Aku merasakan kasihku kepada Tuhan, bukan hanya dengan jiwa, mungkin pikiran, tetapi juga dengan seluruh akal budi kita, pengetahuan yang kita punyai,
untuk mengasihi Tuhan. Dan ini total, saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada, di gereja, di rumah, di tempat kerja, di tempat yang jauh, bahkan ketika tidak ada seorang pun melihat perbuatan kita tetap mengasihi Tuhan. Jangan sampai di depan orang banyak, di depan sesama, kita kelihatan suci dan saleh, aku mengasihi Tuhan. Tetapi di balik semuanya itu, ada dosa yang disembunyikan begitu pelan. Oleh karena itu, perintah Tuhan untuk mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi merupakan fondasi penting di dalam kita berlatih mencintai atau mengasihi. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, kasih kepada Allah diwujudkan di dalam kasih kepada sesama. Tidak mungkin kita mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama. Demikian pula tidak mungkin kita mengasihi sesama tetapi kemudian berkata, aku tidak percaya adanya Tuhan. Kasih kepada Allah berjalan beriringan bersama dengan kasih kepada sesama kita. Sehingga apabila seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi di dalam hati ia membenci saudaranya, ia membenci orang tuanya, ia membenci anak-anaknya, ia membenci keluarganya, maka itu merupakan suatu hal yang tidak sesuai, saudaraku. Kasih kepada Allah bersama-sama dengan kasih kepada sesama itu berjalan beriringan. Saya berdoa kiranya perkataan-perkataan apabila sempat terucap, aku benci kamu, aku benci keluargaku, aku tidak suka dengan keluargaku, kiranya dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan punya rencana indah, rencana besar bagi keluarga, Bapak Ibu, saudara, dan anak-anakku semua. Mungkin di masa lalu ada pengalaman trauma, luka batin, sakit hati, ataupun kepahitan. Itu tinggal masa lalu. Mari kita menatap masa depan, kita melatih cinta dengan segala prosesnya. Dalam latihan kita bisa saja gagal, dalam latihan kita bisa saja lelah dan capek, dalam latihan kita bisa saja merasa bosan, dalam latihan kita mungkin berkata, Tuhan, saya tidak mampu. Dalam hati saya ingin mengampuni, memaafkan, tapi saya sudah terlanjur tidak bisa mempercayainya lagi. Saat ini Tuhan rindu berkarya di dalam kehidupan saudara untuk memulihkan, kembalikan cinta itu di dalam keluarga kita. Ibu bapak, saudara, dan anak-anakku yang terkasih, dalam ibadah penutupan bulan keluarga ini, kita senantiasa diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kasih itu diwujudkan tanpa mengenal batas. Di dalam bahasa Yunani, kata sesama manusia itu diambil dari kata pleison yang artinya tetangga. Bagi orang Yahudi, sesamanya manusia itu ya hanya tetangganya, yang satu agama, satu suku, satu adat istiadat. Tetapi bagi Tuhan Yesus, sesama manusia adalah semua orang, tanpa pandang bulu, tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan lain sebagainya. Hari-hari ini keluarga Kristen digempur dengan berbagai macam gempuran yang luar biasa. Ada persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, pandemi COVID yang belum kunjung selesai sampai saat ini. Belum lagi adanya persoalan-persoalan lainnya, tuntutan-tuntutan zaman, persoalan gadget, internet yang semakin membuat jarak antara satu dengan yang lain semakin lebar, tidak lagi saling mengenal satu dengan yang lain. Itu semua, saudaraku, perlu untuk kita waspada. Dan hari ini, marilah kita terbuka untuk firman Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Melatih cinta, Tuhan sendiri yang
menjadi pelatihnya, yang melatih kita dengan sabar, dengan lemah lembut, dituntunnya tahap demi tahap, mungkin melupakan kesalahan, kemudian mengampuni, memaafkan, mungkin meminta maaf terlebih dahulu. Saudaraku, ini adalah momen yang sangat indah ketika kita mau bergandengan tangan bersama-sama dengan keluarga. Yuk Pak, Bu, atau dengan anak-anak, ayo anak-anakku, kita melatih cinta. Kita mau dilatih oleh Tuhan untuk mencintai, mengasihi, dan menyayangi. Saya percaya kebahagiaanlah yang nantinya akan menjadi hasil akhir, buah yang manis untuk kita nikmati bersama-sama. Bukan hanya bagi generasi saat ini, tetapi generasi yang akan datang. Anak-anak kita, cucu, cicit, dan generasi-generasi berikutnya akan mewarisi teladan cinta kasih dari kita, anak-anak Tuhan. Selamat berlatih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuki saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Maha Kasih, Allah kehidupan, pembentuk keluarga kami, pemelihara, pemulih, dan penyelamat keluarga kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Kami mau dilatih oleh Engkau ya Tuhan, untuk mencintai, mengasihi, melayani, mengampuni, seperti yang Engkau kehendaki. Bukan keinginan untuk menang sendiri, merasa diri paling baik, benar, tetapi kerendahan hati untuk meladani kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus-menerus berkarya di dalam hati dan kehidupan kami, agar cinta yang Tuhan berikan dalam hati dan kehidupan kami senantiasa dilatih menjadi semakin kuat, bertumbuh, berkembang, dan berbuah manis. Ampuni kami pula ya Tuhan, apabila cinta yang Kau berikan dalam keluarga kami seringkali pudar, luntur, bahkan sirna dan hilang. Kami senantiasa berpasrah diri kepadamu ya Tuhan, agar kasih-Mu kembali lagi ada dalam keluarga kami. Bapa, kami saat ini berdoa dan memohonkan berkat-Mu bagi setiap keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu di GKJ Welar ini. Demikian pula keluarga dan rumah tangga bagi setiap umat-Mu yang menikmati ibadah lewat tayangan video saat ini. Tuhan senantiasa menganugerahkan keselamatan, damai sejahtera, cinta kasih yang sejati, rezeki, kesucian hidup, kesatuan keluarga, dan segala yang buruk disirnakan dari dalam keluarga kami ya Bapa. Ketidakjujuran, ketidaksetiaan, pengkhianatan, perselingkuhan, dan hal-hal yang membuat terjadinya gesekan-gesekan, luka batin maupun trauma. Tuhan yang berkarya memulihkan keluarga kami. Ampuni Tuhan, apabila keluarga kami seringkali jatuh di dalam dosa dan menjauh dari jalan kebenaran-Mu. Bapa, hanya oleh kasih dan anugerah-Mu, keluarga-keluarga yang broken, yang rusak, yang berada dalam pergumulan, Engkau pulihkan dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jawa Welar ini.
para majelis, yaitu penatua, pendeta, dan para diaken. Tuhan berikan kekompakan, sukacita dalam melayani, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kehadiran kami di tengah-tengah jemaat sungguh-sungguh mendatangkan sukacita dan penghiburan. Demikian pula ya Tuhan, segenap pelayan-Mu yang Engkau berikan kesetiaan untuk melayani, baik itu para aktivis gereja, aktivis kelompok, para ketua kelompok kecil, tim multimedia, tim diakonia, tim kesehatan, demikian pula para guru sekolah minggu. Engkau berkati dengan cinta dan kasih-Mu. Kami sungguh rindu ya Tuhan, situasi dan kondisi sekitar kami pulih kembali dan menjadi baik adanya, sehingga Tuhan mendengarkan doa kami untuk kami dapat beribadah di gedung gereja dalam keadaan aman dan selamat. Kami serahkan pula ya Bapa, pergumulan dari bangsa negara kami Indonesia yang saat ini masih dirundung oleh berbagai macam persoalan, baik itu resesi ekonomi, pandemi COVID-19, persoalan politik, sosial, agama yang semakin hari semakin menyeruak, unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang seringkali berujung anarkis. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan untuk memberikan kedamaian di negeri kami Indonesia. Kemuliaan-Mu ya Tuhan menyinari seluruh bangsa dan negara kami Indonesia. Hikmat dan roh yang takut akan Engkau Tuhan taruh di dalam hati para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, segenap menteri, pemerintah daerah, para anggota DPR, wakil rakyat, baik pusat sampai daerah, semuanya Tuhan berikan tanggung jawab yang sungguh-sungguh untuk memperjuangkan hak dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Kami serahkan pula ya Tuhan penanganan dan pencegahan COVID-19, para tenaga medis, Satgas COVID, rumah-rumah sakit, ilmuwan dan peneliti yang membuat obat dan vaksin. Kiranya Tuhan berkati. Semangat mereka, kerja keras mereka tidak akan pernah sia-sia, dan hasilnya banyak orang disembuhkan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Berkatilah pula ya Tuhan kehidupan kami bergereja, berklasis, bersinode, dan berrelasi dengan agama maupun kepercayaan lain, agar kiranya tetap ada dalam suasana rukun, toleran, dan harmonis. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pergumulan dari saudara dan saudari kami yang membutuhkan jamahan kasih dan uluran tangan-Mu. Mereka yang sudah berusia sepuh, Tuhan kasihi dengan anugerah-Mu. Ibu Suti Parto Suwarno di kelompok 1, demikian pula ya Bapa, Ibu Hatiwini di kelompok 2, Ibu Marti Darto di kelompok 2. Kau mengasihi dengan cinta dan kasih-Mu Ibu Lasinem Bahambon di kelompok 3, Ibu Sayekti, Ibu Suparni Tarjo. Engkau berkarya di dalam kelemahan tubuh mereka, kuasa-Mu menjadi sempurna. Untuk hamba-hamba-Mu yang dalam masa pemulihan dari sakitnya, juga Tuhan jamah dan pulihkan dengan sempurna. Bapak Bamban Wismono, Bapak Sumaryono, Bapak Haribowo Prakoso, demikian pula Ibu Sri Sumarti, Ibu Sri Mulyati. Tuhan, Engkau mengasihi hamba-hamba-Mu ini dengan cinta dan kasih-Mu yang luar biasa. Ya Tuhan, hamba-Mu tidak dapat menyampaikan sepenuhnya apa yang menjadi pokok-pokok doa dari segenap umat-Mu, tetapi Engkau melihat, mempedulikan, dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya, sebab kami percaya bagi-Mu ya Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang sakit
disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberi kecukupan, yang terikat dalam dosa dimerdekakan. Demikian pula ya Tuhan, para muda-mudi yang berdoa untuk pasangan hidup maupun pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik. Keluarga muda yang menantikan kelahiran putra atau putri, Tuhan memberikan yang terbaik menurut waktu dari Tuhan yang sungguh indah. Terima kasih Tuhan, kami terima anugerah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah diberkati lewat firman Tuhan. Mari kita gelorakan kembali semangat untuk berlatih cinta, mencintai dalam keluarga kita. Dengan bangkit berdiri, bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Marilah pada saat ini bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di sepanjang abad, kita ikrarkan pengakuan percaya kita seturut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita masuki hidup kita sehari-hari bersama dengan keluarga dan juga orang-orang sekitar kita dengan mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah hari Minggu saat ini telah selesai. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita senantiasa menjalani hidup penuh syukur dan cinta kasih bersama-sama dengan keluarga kita, dan semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di dalam masa bulan keluarga tahun yang akan datang. Tetap semangat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.